Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elista Indah Susanti, kelas FM 20A dari Prodi Farmasi Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak materinya. Yang pertama ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terikat dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah, dan yang kedua berdasarkan yuridis ekonomis. Berdasarkan kriteria faedah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama faedah elementer, yang kedua faedah bentuk, yang ketiga faedah tempat dan waktu, yang keempat faedah jasa terhadap perusahaan lain. Faedah elementer contohnya ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk contohnya industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu contohnya perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain contohnya perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Sedangkan berdasarkan yuridis ekonomi contohnya usaha perorangan, usaha persekutuan, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disyahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya, dan terlepas dari yang mendirikan, yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat, secret partner,
aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Yang kelima, dormant of sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Yang ketujuh, senior partner, partner awal, modal besar, dan ikut memanage. Yang ketujuh, junior partner, kebalikan dari senior partner. Dan yang kedelapan, nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapat laba. Yang ketiga, nilai primer atau asas budaya baru. Ada 8 asas, yaitu yang pertama asas tujuan, yang kedua asas konsensus, yang ketiga asas keunggulan, yang keempat asas prestasi, yang kelima asas empiris, yang keenam asas kesatuan, yang ketujuh asas keakraban, dan yang kedelapan asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti mempertahankan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi, manajer memberikan konsultasi bukan perintah, dan kompetisi keterampilan manajemen bukan teknologi. Yang keempat, efektivitas karyawan. Budaya korporat yang kuat akan mempengaruhi terhadap efektivitas karena yang pertama, para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung dan membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi dan korporat. Yang kelima, produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. Dan 7. Efisiensi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.